Good morning, and how are you? Good morning, and how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Oke. Kembali lagi dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kali ini selama 30 menit ke depan kalian akan belajar ditemani oleh Bu Guru. Maka izinkan Bu Guru untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Oni Iva Adityas. Kalian bisa memanggil dengan nama Bu Iva. Bu Iva sekarang sedang aktif mengajar di SDN Banyu Urip 3, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Kali ini Bu Iva tidak sendirian loh. Bu Iva ditemani oleh siswa-siswi kelas 6D SDN Banyu Urip 3 Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo anak-anak hebat kelas 6D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian siap untuk memulai pembelajaran? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya belajarnya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang Bu Iva sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke? Nah, Mbak Naya bisa dipimpin untuk berdoa? Bisa, Bu. Oke, silahkan Mbak Naya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Naya. Oke, sebelum kita belajar, kalian siapkan buku tema 4-nya ya, karena kita akan belajar di tema 4. Oke, kita akan belajar di tema 4, globalisasi, di subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kali ini Bu Iva akan mengajarkan kalian mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya ASEAN, di bidang sosial dan budaya. Oke, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN di era globalisasi. Nah, sekarang kita mulai dengan materi globalisasi terlebih dahulu ya anak-anak. Globalisasi adalah sebuah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Dengan kata lain, kita bisa menyebutnya dunia tanpa batas. Kenapa kok kita menyebutnya dunia tanpa batas? Iya, karena dengan adanya globalisasi, batas-batas wilayah suatu negara itu sudah hampir tidak terlihat lagi karena kemudahan dalam berinteraksi. Kemudahan berinteraksi itu bisa dalam perdagangan, pemenuhan gaya hidup, serta pertukaran informasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi yang begitu pesatnya. Hal ini juga dapat menyebabkan kerjasama antar negara akan menjadi lebih mudah. Nah, Indonesia pun seperti itu. Indonesia juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai negara lainnya. Kerjasama yang dilakukan Indonesia antara lain yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilaksanakan dengan dua negara saja. Contohnya nih, Indonesia bekerjasama dengan Singapura dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama dengan banyak negara tetapi dalam satu kawasan.
Contohnya Indonesia menjadi anggota ASEAN. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral atau internasional. Kerjasama antar negara-negara di dunia. Sekarang Indonesia menjadi anggota dari PBB. Ya, Bu Iva lanjutkan. Kali ini Bu Iva akan menjelaskan terkait dengan ASEAN. Masih ingat tidak materi tentang ASEAN? Masih? Oke, coba Bu Iva tanya Mas Rehan, ASEAN berdiri pada tanggal berapa ya Mas Rehan? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Very good. Ada yang tahu? Mbak Galuh. Mbak Galuh, sekarang anggota ASEAN itu jumlahnya ada berapa ya? 10 negara. Siap, betul sekali. Untuk mengingatkan kembali, Bu Iva akan menjelaskan terkait ASEAN terlebih dahulu ya nak. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN berdiri dengan ditandai adanya deklarasi Bangkok. Penandatanganan itu dilaksanakan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sampai dengan saat ini, negara anggota ASEAN ada 10 negara. Yang pertama ditambah dengan Brunei Darussalam. Kemudian Vietnam, pada tahun 1997, Laos dan Myanmar secara bersamaan bergabung. Dan terakhir anggota ke-10 yaitu Kamboja pada tahun 1999. Oke, sekarang Bu Iva akan menjelaskan tentang faktor kerjasama negara-negara ASEAN. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Setiap anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman ini mendorong negara ASEAN untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara anggota. Untuk faktor yang kedua dan ketiga akan Bu Iva jelaskan setelah pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Kita masih berada di faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Tadi Bu Iva sudah jelaskan ya anak-anak. Yang kedua yaitu mereka berada dalam wilayah yang sama. 10 negara ASEAN berada dalam wilayah yang sama, yaitu wilayah Asia Tenggara. Mereka saling bertetangga, oleh sebab itu sering terjadi interaksi dan kerjasama di antara 10 anggota ASEAN. Faktor yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ambil contoh ya, Singapura merupakan negara pemegang kekuasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sumber daya alam di Singapura sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, mendorong Singapura untuk bekerja sama dengan negara-negara, khususnya wilayah Asia Tenggara yaitu ASEAN. Kali ini kita akan lanjutkan kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kali ini Bu Iva akan ajarkan 2 hal ya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Dan yang kedua yaitu peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Kalian siap untuk belajar? Iya. Oke, Viva lanjutkan ya. Nah, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial yang pertama yaitu penanggulangan bencana alam. Nanti Bu Iva akan jelaskan di peran Indonesia ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, untuk melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, kerjasama dalam bentuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN.
Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itu adalah kelima bentuk kerjasama yang dilakukan negara anggota ASEAN. Kali ini Bu Iva akan menjelaskan terkait peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN. Peran Indonesia yang pertama, penanggulangan bencana alam. Di sini Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam. Contohnya nih, pada tahun 2013 negara Filipina dilanda topan Haiyan yang super duper besar ya. Nah, setelah itu lebih dari 7.000 warga itu meninggal atau hilang. Ya, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia memberi bantuan kepada negara Filipina. Ya. Selanjutnya, peran Indonesia yang kedua yaitu melindungi hak-hak keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda bencana atau konflik. Nah, Indonesia memberikan bantuan pada pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Jadi, konflik antar agama di Myanmar itu sangatlah besar ya, konflik antara penduduk yang beragama Buddha sebagai mayoritas dengan penduduk agama Islam sebagai minoritas. Karena konflik tersebut, penduduk Rakhine di Myanmar itu yang beragama Muslim harus mengungsi di negara-negara di sekitarnya, termasuk di Indonesia. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk pencegahan penyebaran virus flu burung. Dulu di tahun 2013 itu ada virus yang namanya flu burung. Virus itu melanda di Indonesia dan di sekitarnya. Ya. Di situ ASEAN bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya untuk menanggulangi wabah virus flu burung ya. Nah, sekarang kita juga sedang bersedih nih. Nah, kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentunya Indonesia tetap berusaha untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk membasmi atau mencegah penyebaran virus flu burung. Kerjasamanya diantaranya yaitu pengiriman bantuan obat-obatan. Yang kedua bisa saja pendanaan untuk korban yang terkena penyakit COVID ya. Kemudian bisa saja mencari bersama-sama untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasi COVID-19. Itu adalah peran Indonesia dalam hal kerjasama ASEAN di bidang budaya, di bidang sosial. Kali ini Bu Iva akan menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang budaya. Tentunya ada dua hal yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, bentuk-bentuk kerjasamanya. Dan yang kedua yaitu peran Indonesia dalam kerjasama bidang budaya. Bu Iva lanjutkan ya. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang budaya yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan olahraga yaitu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, di sini SEA Games itu diadakan setiap 2 tahun sekali yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Yang kedua yaitu mengenalkan kebudayaan dan kesenian masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang ketiga yaitu meningkatkan jumlah usaha mikro dan menengah atau UMKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Di sini kita bisa ambil contoh batik ya. Semua sudah tahu batik kan? Oke, pasti tahu dong. Secara resmi UNESCO pun sudah menetapkan batik pada tanggal 2 Oktober 2009 itu sudah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Oleh sebab itu kita harus bangga ya untuk menggunakan batik dimanapun dan kapanpun. Sebagai penerus bangsa kalian hendaknya bangga karena kita punya batik sebagai warisan budaya nasional. Bu Iva, bagaimana caranya biar
menunjukkan kebanggaan kita. Berarti kalian harus yang pertama menggunakan batik dan tidak malu menggunakannya. Yang kedua, kalian juga harus mempelajari cara pembuatan batik. Bisa kan ya? Bisa. Oke, Bu Iva lanjutkan. Kerjasama selanjutnya yaitu pertukaran pelajar, acara radio, dan program televisi. Ini banyak ya di televisi kita acara-acara yang dari luar Indonesia, banyak sekali. Selanjutnya Bu Iva akan jelaskan setelah pariwara berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak yang di Zoom masih semangat bukan? Oke, yang di rumah juga harus tetap semangat ya. Oke, kali ini Bu Iva akan melanjutkan materi kita ya. Untuk yang di Zoom jangan lupa nyalakan kameranya ya. Oke, terima kasih. Bentuk kerjasama yang dilakukan ASEAN antara lain, nah yang terakhir yaitu kerjasama ASEAN di bidang budaya, yaitu diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, tidak hanya orang-orang yang sudah tua saja, tetapi yang masih muda-muda juga berani tampil dan berani beraksi ya. Ini adalah bukti dari kerjasama yang dilakukan ASEAN dengan ke-10 anggotanya. Oke, sekarang Bu Iva akan menjelaskan terkait bentuk kerjasamanya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan Asia Tenggara. Tentunya di bidang budaya ya. Yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Ya, tentunya tidak hanya di ASEAN saja, tetapi di semua negara Indonesia mencoba untuk mempromosikan kebudayaannya. Kemarin pada tahun 2015 itu diadakan di 3 kota. Indonesia melakukan pengenalan budaya di 3 kota, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Setelah itu pada tahun 2011 dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, itu Indonesia juga tidak lupa memperkenalkan budaya. Ya, budayanya itu yaitu yang disuguhkan permainan angklung. Tidak kalah dengan batik ya, angklung juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, kita lihat ya pertunjukan angklung di video berikut ini. Nice. Now a little bit more faster. Yeah. Okay, now. Number. We try this one. Try this one. One. Number three. Number three. Yeah. Okay. One. Oke, cukup ya anak-anak. Kalian setelah lihat video tadi, kalian bisa lihat kan ekspresi wajahnya ketika bermain angklung. Happy sekali kan ya, senang sekali kan ya. Kalian juga jangan kalah, kalian harus belajar kesenian-kesenian yang ada di Indonesia. Oke? Sekarang Bu Iva lanjutkan bentuk kerjasama yang kedua, yaitu berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN. Tadi Bu Iva sudah jelaskan ya, banyak sekali contohnya tadi SEA Games. Nah, Indonesia juga menjadi tuan rumah serta peserta di ajang SEA Games
yaitu yang terakhir pada tahun 2011. Itu SEA Games yang diadakan di kota Jakarta dan Palembang. Ada lagi setelah SEA Games berlangsung, itu ada namanya ASEAN Para Games, itu untuk difabel ya. Selanjutnya, yang ketiga, pertukaran pelajar, acara radio dan program televisi. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Tadi Bu Iva sudah jelaskan, Indonesia melakukan kerjasama antara Indonesia dengan Singapura dalam hal apa? IPTEK, informasi teknologi ya. Dan yang terakhir, bentuk kerjasama yaitu partisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia turut serta dalam ajang penghargaan 2 tahunan yaitu ASEAN International Festival Film and Award. Ajang secara 2 tahunan ya. Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keadilan dan hak asasi manusia. Selanjutnya yang keempat, mengurangi tingkat kesenjangan antara negara-negara anggota ASEAN. Oke, materi Bu Iva sudah selesai. Sekarang Bu Iva mau kalian mengerjakan tugas untuk di rumah ya. Jangan lupa difoto dulu, kemudian kalian salin di buku tulis kalian. Lalu jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian ya. Bu Iva kasih 3 detik untuk memfoto ya. Siap? 1, 2, 3. Sudah semua? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih karena kalian sudah bergabung di acara kebanggaan kita. Selalu semangat dalam belajar. Dan yang terpenting yaitu selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih, membatasi mobilitas, dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Seperti itu ya. Jangan kemana-mana, besok kita akan kembali dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum.